ارفع صوتك. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل ابن أبي صالح أنهما سمعا النعمان ابن إياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعث الله وجهه عن النار 70 خليفة. 70 خليفة. Kecuali sahabat di sini Amr ibnu Abasah. Maka siapa Amr ibnu Abasah? Huwa Amr ibnu Abasah ibnu Amir ibnu Khalid As-Sulami. Telah disebutkan oleh Ibnu Hibban datang kepada Nabi Muhammad SAW di awal Islam. Fa aslama summa sta'danahu fil luhuq biqaumihi wal muqus ma'ahu fa adina lahu fi ruju' ila qaumihi fa kharaja ilaihim wa da'ahum ilal Islam. Maka Amr ibnu Abasah dari orang terdahulu datang di awal Islam kepada Nabi. Kemudian setelah itu dia minta izin kepada Nabi untuk mendakwahi keluarga dan orang-orang di kampungnya. Maka diizinkan. Maka pulanglah mendakwahi orang-orang di kampungnya. Maka inilah dia Amr ibnu Abasah, seorang sahabi yang mendakwahi kaumnya. Kemudian dia mendatangi Nabi di Madinah. Dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang semakna dari sahabat Uqbah ibnu Amir. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Mahmud ibn Khalid an Muhammad ibn Shu'aib qala akhbarani Yahya ibn al-Harith anil Qasim Abi Abdurrahman annahu haddatsahu an Uqbata ibn Amirin an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shoma yauman, sama lafadznya. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja fisabilillah, sama takyidnya ikhlas lillahi jalla wa ala. Apa balasannya? Ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Lafadznya sama persis dengan riwayat Amr ibnu Abasah. Maka riwayat Uqbah ibnu Amir sama, masirah 100 tahun. Seperti di hadis Amr ibnu Abasah, masiratu mi'ata amin. Hadis ini barakallahu fikum, hadis Uqbah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ibnu Abi Asim di kitabnya Al-Jihad. Semuanya dari jalan Yahya ibnul Harith anil Qasim Abi Abdurrahman dari Uqbata ibni Amir. Maka sanad ini sanad yang hasan. Al-Qasim dia Abu Abdurrahman ibnu Abdurrahman Saduq, dan Yahya ibnul Harith Thiqah. Maka sanad ini sanad yang hasan. Maka dengan sanad ini hasan bisa naik kepada derajat sahih dengan hadis-hadis yang terdahulu. Adapun dari segi makna, maka maknanya sama, kecuali mungkin kita akan memberikan faidah dari masalah sahabi, tarjimahnya, biodata, biografi dari Uqbah ibnu Amir. Maka Uqbah ibnu Amir huwa ibnu Abbas Al-Juhani, seorang sahabi yang banyak periwayatannya dari Nabi.
dan diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat mengambil ilmu dari dia seperti Jabir, Ibnu Abbas, Abu Umamah Al-Bahili dan Maslamah Ibnu Makhlad. Dan dulu Uqbah Ibnu Amir dari ahli suffah. Berarti apa ahli suffah? Dari sahabi yang fakir seperti Abu Hurairah min ahli suffah. Wa kana min ahli suffah ay fi maudi mudallal minal masjid asy-syarif. Maka dia dulu tinggal di sebelah masjid Nabi yang diberi atap sederhana untuk tinggal di sana. Azubi, dalam keadaan membujang. Hidup seperti Abu Hurairah. Wa kana fuqara al-muhajirin, dan dia dari kaum muhajirin, bukan dari Ansar, bukan dari Yaman seperti Abu Hurairah, tetapi dari para muhajirin yang meninggalkan negerinya untuk berhijrah kepada Nabi dalam keadaan fakir dan miskin. Kana fuqara al-muhajirin ya'wuna ilaihi wa humul masnun bi ashabi suffah wa kanu adyaful Islam, dan dia adalah termasuk dari tamu-tamunya kaum muslimin. Mereka hijrah dan tidak mempunyai apa-apa. Yang penting bisa keluar dari negeri Mekah yang pada saat itu masih kafir, meninggalkan sawah ladang handai tolan, hidup miskin bersama Nabi di Madinah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raghabahum fi tilawatil Qur'an wa ta'limihi. Maka Nabi menjadikan mereka itu, para ahli suffah, cinta untuk membaca Al-Quran dan untuk belajar dengannya. Maka berkata Uqbah ibnu Amir, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu fi suffah faqala ayyukum yuhibbu an yagdu kulla yaumin ilal buthan au ilal aqiq fayati minhu binaqatain qaumawain fi ghairi ismin wala qata'i rahimin. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dalika. Qala afala yagdu ahadakum aw ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillahi jalla wa ala khairun lahu minan naqatain wa salasatu khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba wa min a'dadihinna minal ibil. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah ibni Amir disebutkan bahwa kalian ini para ahli suffah, jika kalian diberikan pekerjaan untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu lebih baik daripada mempekerjakan membawa gembalaan-gembalaan dari unta. Maka duduk di masjid dan kembali ke suffah itu lebih baik dengan menuntut ilmu. Dan disebutkan juga wa kana min rufa'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna rufa'a? Makna rufa'a jamak dari rafi wa rif'ah. Maka maknanya kana min jillati sahabah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Uqbah ibnu Amir bahwa dia termasuk dari rufa'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah ibnu Amir bahwa dia dulu termasuk sahabat yang banyak duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka selesailah dari hadis Uqbah bin Amir yang lafadznya sama. Dan lafadz mi'ata amin menjelaskan makna mi'ata au sab'ina kharifa. Maka makna kharif ditafsirkan dengan am. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Abi Darda. Maka di dalam matan disebutkan, berkata penulis, qala at-Tabrani rahimahullah, haddatsana Khattab bin Sa'din al-Khairi ad-Dimashqi, haddatsana Muammal ibnu Ihab, haddatsana Abdullah ibn al-Walid al-Adani, haddatsana Sufyan ats-Tsauri anil A'mas an Samr ibn Atiyah an Syahr ibn Hausyab an Ummi Darda an Abi Darda. Hadis berikutnya dari Abi Darda yang lafadznya hampir sama, marfu dari Nabi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Hampir sama hadisnya dengan siapa? Hadis siapa? Hadis Abi Umamah Al-Bahili. Maka hadis Abi Darda di sini takhrijnya, kedudukannya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musnadnya. Dan Al-Harits, yang mana sanadnya di sini bertumpu kepada Al-A'mas an Syahr an Abi Darda. Diriwayat an Ummi Darda an Abi Darda, diriwayat yang lain langsung dari Syahr ibnu Hausyab dari Abi Darda. Maka sanad ini dhaif dari dua penyakit. Penyakit yang pertama Al-A'mas. Siapa namanya? Sulaiman ibnu Mihran, mahaluh imam muhaddis dan qura'ul Quran. Dia imamnya ahlul qura' di zamannya. Maka terkumpul pada Imam Al-A'mas Sulaiman ibnu Mihran Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, dia ahli Al-Quran, tentunya hafal Quran dan ahli qiraah. Dan Sunnah, dia mempunyai hadis-hadis dari ulama ahli hadis. Namun manusia tidak ada yang sempurna. Maka yang namanya manusia jangan bangga. Meskipun kalian berijtihad dan berijtihad, tidak akan sempurna. Al-kamalu lillah. Kesempurnaan hanya untuk Allah. Maka pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Semua mempunyai kesalahan. Meskipun dia syekh minal masyayikh, meskipun dia ustadz dari ustadz-ustadz yang diberikan ilmu, maka tidak ada yang sempurna yang namanya manusia. Tak ada gading yang tak retak, dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka di sini Al-A'mas kedudukannya sangat agung dari segi Al-Quran, ahlul qiraah, dan dari segi hadis, imam muhaddis, hafalannya sangat kuat, namun dia mudallis. Maka di sini hadisnya ditinggal di saat meriwayatkan dengan an, dan di sanad ini an Syahr ibnu Hausyab atau an Samr ibnu Atiyah. Maka di sini melaksanakan an-anah dari Samr. Dan penyakit yang kedua Syahr ibnu Hausyab. Syahr ibnu Hausyab disebutkan oleh para ulama sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Maka dari dua sanad ini jadilah sanad ini menjadi dhaif. Dikarenakan Al-A'mas dan Syahr ibnu Hausyab. Dan adapun lafadz dari Abi Darda sama dengan lafadz-lafadz yang lain, sehingga bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Adapun karena lafadznya sama, berarti kita tidak usah menjelaskan matan, namun siapa as-sahabi,
Maka perlu diketahui barakallahu fikum, kenapa kita dari tadi membahas tentang sahabi. Karena matanya sama, maka yang dibahas adalah sahabinya, biodata dan biografi beliau. Jawabnya karena mengetahui keutamaan para sahabat, mencintai mereka itu adalah manhaj ahli sunnah. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah di lamiyahnya, insyaallah kita akan juga belajar lamiyah Syekhul Islam, kitab akidah yang berbentuk syair. Nanti insyaallah dihafal dan dicetak. Lagi-lagi cetak kitab. Lagi-lagi cetak kitab. Sistem baru sekarang. Biar tidak banyak nulis. Biar tidak begitu capek. Capeknya untuk menghafal, bukan untuk menulis. Maka dibantu dengan kitab. Namun yaitu